Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyiada Rahma dari kelas 4C Sistem Informasi akan menjelaskan tentang konsep-konsep interpersonal skill, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah interpersonal skill dengan dosen pengampu Ibu Febi Nursalisah, MKom. Baiklah, slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian interpersonal skill. Beberapa pengertian interpersonal skill menurut para ahli, 3 diantaranya yaitu yang pertama, menurut Bierman dan Suchi, interpersonal skill itu adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam meniti kehidupannya. Dan yang kedua, yaitu menurut Spitzberg dan Kupex, interpersonal skill adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga, menurut Jerving, interpersonal skill itu adalah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang efektif. Yang kedua, pengertian interpersonal skill secara keseluruhan. Dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa interpersonal skill itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi secara efektif. Slide yang kedua yaitu manfaat interpersonal skill. Apa saja manfaat interpersonal skill itu? Yang pertama, dapat mengembangkan diri sendiri. Salah satu kemampuan interpersonal adalah menerima kritikan dari orang lain. Nah, dengan menerima kritikan tersebut, kita dapat membangun diri kita menjadi yang lebih baik. Kedua, yaitu membuka kesempatan. Dengan memiliki kemampuan ini, kita bisa membuka segala peluang dan segala kesempatan yang ada. Yang ketiga, membantu memperbanyak koneksi pertemanan. Dengan memperbanyak koneksi pertemanan, baik online ataupun di nyata. Mengapa demikian? Karena itu sama saja kita bisa membuka kesempatan baru dengan cara mengasah kemampuan interpersonal yang kita punya. Keempat, yaitu mengembangkan sifat empati. Caranya dengan menjadi pendengar yang baik. Lewat mendengar cerita dari orang lain, itu akan mengasah kemampuan berempati kita. Yang terakhir adalah mempermudah pekerjaan. Pekerjaan akan mudah jika kita memiliki kemampuan interpersonal, agar bisa menerima kritikan, mau mengembangkan diri, mau berkomunikasi dengan orang lain, mau membujuk orang lain untuk mengerjakan sesuatu sesuai keinginan kita. Part 3. Cara meningkatkan interpersonal skill. Ada 4 cara untuk meningkatkan interpersonal skill itu. Yang pertama itu, cari cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dengan rasa percaya diri ini yang baik, kita akan merasa lebih mudah melakukan negosiasi, menyelesaikan permasalahan, menyampaikan feedback, mempercayai orang lain, dan menerapkan macam-macam interpersonal skill yang lain. Kedua, meminta feedback dari sahabat dan orang-orang terdekat. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, berbekal informasi yang mereka sampaikan, kita bisa memulai atau memperbaiki kesalahan dalam suatu keterampilan skill tertentu. Yang ketiga itu bertanya dan menyimak. Bertanyalah kepada seseorang atau teman dan perhatikan bagaimana cara ia menjawabnya dengan intonasinya dan perasaannya dan sebagainya. Lakukanlah hal ini sampai keterampilan interpersonal akan menyatu dalam diri kita. Yang terakhir atau yang keempat, bayangkan seandainya berada di posisi orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, janganlah buru-buru bereaksi. Ambil jeda untuk membayangkan seperti apa rasanya berada di posisi orang lain. Part keempat, yaitu tips penerapan interpersonal skill. Yang pertama, memberikan senyuman. Dengan memberikan senyuman, kita akan membawakan energi serta aura yang positif pada saat kita bicara ke seseorang ataupun lawan bicara. Yang kedua adalah memberikan apresiasi. Dan apresiasinya itu berbentuk dengan mendengarkan serta menghargai dan menanggapi
lawan bicara kita dengan sopan. Ketiga, kita harus memberikan perhatian, seperti bantuan ataupun saran kepada yang membutuhkan. Yang keempat, berkomunikasi yang baik. Dengan berkomunikasi yang baik dapat meningkatkan semangat lawan bicara kita. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan pun dapat dengan mudah dimengerti. Part kelima, yaitu masih seputaran tips penerapan interpersonal skill. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu menjadi mediator yang baik dengan menempatkan diri di kedua perspektif agar bisa melihat dan menentukan solusi serta opsi yang tepat dalam mengatasi suatu masalah. Yang keenam, mampu berempati dan dapat memposisikan dirinya di tempat orang lain sama dengan baik dengan membangun. Yang kedelapan yaitu jangan terlalu banyak mengeluh, karena itu akan memberikan aura negatif dan sehingga tidak ada yang mau mendekati kita dan merasakan empati dari kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang konsep-konsep interpersonal skill. Semoga dapat dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.